serahkan ke Bapak. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Saya menyapa lagi yang tadi belum. Ibu Kartini, Ibu Pinkan, Shalom, Ibu Jenny, Pak Riki, Melda, Pak Christophan, terus Ibu Ida, ada Bu Julia, Ibu Regina, Pak Iuf, bacanya Pak Iufrat ya Pak ya, ada Bu Email, Shalom semua. Shalom. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran ya, oke. Oke, sekali lagi mengucapkan maaf dulu lah nih. bulan Juni waktu itu rasanya bulan apa? Saya dijadwal jadi nggak bisa karena saya lagi COVID waktu itu baru sembuh kan. Minta maaf, tapi saya juga berterima kasih pasti di sini kan pada mendoakan kan. Ya, amin. Lalu ya waktu itu juga sampai Melda ya, kalau jam 12 tuh pasti telepon kita rame-rame berdoa. Thank you. Ida juga ya, waktu itu ada juga kan. Ida udah sembuh duluan. Nah, oke. Terus gini, terus ini sampai jam berapa nih jatahnya saya? Sampai jam 1, ini nggak pada makan siang nih. Wah, luar biasa, lebih penting makanan rohani ya. Oke, ini saya mau sharing mengenai ya karena bulan Agustus kan udah pakai baju merah juga, memang tujuannya mau sharing mengenai kemerdekaan sih. Saya saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, sudah muncul kah? Sudah ya mestinya. Jadi yang mengenai kemerdekaan. Jadi begini, pertama-tama saya pikir memang kita harus bersyukur sekali bahwa kita lahir sebagai orang merdeka di negeri yang merdeka, ya kan. Kita harus hargai kemerdekaan itu harus dijaga benar gitu. Saya kemarin ini beberapa minggu lalu lah gitu nonton film ini. Ada yang pernah nonton nggak? Ini film ini nggak akan beredar di TV Indonesia lah, gitu, karena mengenai orang Yahudi kan, mengenai Holocaust ini. Ada yang pernah nonton nggak Schindler's List ini? Film lama nih, 93 sih. Tapi ini sutradaranya Steven Spielberg, jadi dapat penghargaan banyak banget film ini, bagus deh. Pokoknya kalau dapat kesempatan cari di Netflix atau di mana mungkin ada gitu, nonton deh, ini keren banget film ini. Nah di sini kita tahu kejadiannya itu kan di tahun-tahun Perang Dunia Kedua itu kan orang Yahudi ditangkepin, dibunuh-bunuhin, masukin kamp konsentrasi, 6 juta orang Yahudi mati, 6 juta orang. Gitu. Singapura aja penduduknya berapa tuh? 6 juta orang mati. Itu contoh pekerjaan iblis nih. Ini saya lagi cerita mengenai betapa kita harus menghargai kemerdekaan gitu kan ya. Ini pekerjaan iblis nih. Jadi ini bukan seperti yang kita sering berdoa kan di bumi seperti di surga, itu kejadiannya waktu itu buat orang Yahudi. Itu neraka, itu kayak neraka di bumi itu. 6 juta orang mati gitu kan. Dan masalahnya adalah kan kenapa mereka bisa diperlakukan demikian? Karena waktu itu kan mereka belum punya negara. Mereka baru resmikan Israel itu 1948. Mereka mendirikan Israel gitu kan. Negara Israel 48. Ini belum, waktu itu belum ada negara. Maka waktu mereka ditangkap-tangkepin, dibunuh-bunuhin di seluruh negara Eropa, di mana-mana ditangkap, nggak ada yang belain. Ini kita benar-benar harus ngerti gitu betapa kita beruntung ada di negara yang merdeka gitu loh. Kalau enggak ya nah saya kontraskan ini film Steven Spielberg juga. Saya baru enggak begitu dilihat ininya sutradaranya dia juga. Steven Spielberg filmnya keren-keren juga sih memang. Ini dia juga dapat penghargaan Best Picture apa segala macam, banyak macam-macam gitu. Yang pria-pria biasanya suka nonton film agak action ini. Munich. Ini cerita mengenai Olimpiade Munich waktu itu 1972, ada Olimpiade di Munich di Jerman gitu kan, Munich. Dan waktu itu ada teroris PLO datang, itu 11 atlet Israel mati. Itu kayaknya kalau saya nggak salah ingat, itu adalah pertama kali Israel ikut Olimpiade dan terakhir kali. Karena mereka bilang ini gimana sih, harusnya kan dijaga gitu kan, orang ngirimin kontingen malah pada mati semua gitu, 11 orang. Sejak itu kayaknya Israel nggak pernah ikut Olimpiade gitu ya. Ini tapi dan ada 11 orang mati gitu ya. Besoknya ini karena sudah 72 kan mereka udah punya negara gitu ya. Besoknya itu Israel ngebom Palestina. 200-an lebih orang mati gitu. Orang Palestina dibalas langsung.
Bahkan waktu itu kan PM-nya Golda Meir, gitu ya. Golda Meir itu langsung meeting sama Mossad, itu intelijennya Israel. Gitu. Saya mau tahu nih siapa dalangnya ini, orang-orang siapa yang bertanggung jawab nih tindakan itu Black September gitu kan, nama organisasi terorisnya kan, dikasih listnya, ini orang-orangnya ini aja nih, Bu, katanya. Golda Meir bilang, saya pengen semua orang di list ini mati. Tapi ya itulah bedanya gitu ya. Sebelum mereka punya negara, nggak ada yang belain. 6 juta orang mati, mereka nggak bisa apa-apa. Setelah punya negara, 11 orang mati, mereka balas habis-habisan. Gitu. Itu ceritanya keren. Ini film ini juga keren banget. Kalau ada kesempatan nonton lah. Gitu. Nah, tapi maksud saya ini, kita harus hargai. Benar, kemerdekaan itu harus dihargai. Kita sudah merdeka, kita juga tentu nggak mau kalau negara kita itu jadi kayak Afghanistan, misalkan. Orang udah punya negara, sekarang malah pada mau kabur gitu kan. Karena, waduh ini yang pemerintah nanti kayak apa nih, Taliban begini, begitu, begini. Kita juga tahu semua lah kelakuan mereka kayak apa sebetulnya gitu kan. Mendingan gue pergi aja deh, ada yang naik pesawat sampai jatuh segala macam mati gitu kan. Gitu. Waduh, kita harus hargai kemerdekaan gitu. Amin gitu ya. Oke. Nah, ini kan kalau ngomong kemerdekaan secara politik, secara geopolitik dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong secara rohani, saya ambil cerita dari Israel itu waktu zamannya Raja Ahab. Mungkin kita semua sudah hafal cerita ini. Saya bacain aja beberapa ayat ya untuk memberikan latar belakangnya. 1 Raja-Raja 16 ini, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ya hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga Ahab ini pergi beribadah pada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi dibilang Ahab ini raja, tapi dia jahat. Gitu ya. Dia seakan-akan belum cukup ya hidup dalam dosa-dosa Yerobeam. Yerobeam ini adalah raja pertama Israel waktu split, gitu kan, utara dan selatan kan, Israel dan Yehuda. Yerobeam raja pertama yang di utara ini, dan dia menjadikan seluruh negara Israel itu penyembah berhala, karena dia bikin patung lembu emas. Dia nggak mau rakyatnya itu pada mudik ke Yerusalem setiap tahun, ada kewajiban gitu kan. Dia takut nanti bersatu lagi negara-negara itu. Dia bilang, udahlah kalian daripada jauh-jauh ke Yehuda, nanti kan bayar visa. Udahlah kalian di sini aja, gitu, mempersembahkan di sini aja. Aku sediain tempat 2 nih di Betel dan di Dan gitu. Tapi di tempat itu dia bikin patung anak lembu emas, kayak zaman dulu waktu Ten Commandment itu kan. Maka seluruh Israel itu jadinya penyembah berhala itu. Nah, ini yang dibilang dosanya Yerobeam gitu kan. Dan Ahab itu terus berlanjut sampai zamannya Ahab. Itu mereka semua terus menyembah berhala. Lalu dibilang si Ahab juga mengambil istrinya itu Isabel. Isabel itu orang Sidon, dan dia nyembah Baal gitu kan, dibawa ke Israel. Ahab ikut nyembah gitu kan. Lalu kemudian Ahab membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Bahkan dia bikin kuilnya di Samaria, di ibu kotanya. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, ada satu lagi raja dewa lagi, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Jadi memang dia disebut sebagai raja yang Israel yang paling jahat gitu, karena ya itulah gitu tadi ya. Oke. Lalu 1 Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Jadi dia nih ngomong atas nama Tuhan, dia sebagai nabi gitu kan memang ya. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, ini kan kita sering kali baca ini dan kita bilang, oh iya nih Tuhan menghukum. Oke, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Nanti kita akan lihat sebetulnya maksudnya gimana nih. Tapi memang Elia bilang demikian, tidak akan ada embun atau hujan kecuali kukatakan, katanya. Jadi, oke. Lalu ayat berikutnya, Raja-Raja 18 ayat 1. Sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku Tuhan hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi ini adalah inisiatifnya Tuhan. Tuhan bilang, oke, udah cukup nih, kalian kekeringan kan 3 tahun, 3 tahun atau 3,5 tahun, saya lupa. Tapi pada 3 dia. Aku hendak memberi hujan di atas muka bumi. Aku hendak, Tuhan sendiri yang hendak memberi hujan. Ya, oke. Lanjut lagi. Dan 1 Raja 18, kan Elia disuruh ketemuin Ahab gitu ya. Segera sesudah Ahab melihat Elia,
Ia berkata kepadanya, si Ahab berkata kepada Elia, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Gitu. Jadi Ahab kan kalau bahasa hari ini adalah, ini dia nih orangnya nih yang bikin celaka kita. Gitu kan. Engkau yang mencelakakan Israel. Gitu. Tapi jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan berita Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Nah, jadi si Ahab bilang kan, dia bilang, ini nih orangnya nih yang bikin celaka. Dia tentu sebetulnya nggak ngomong mengenai Elia-nya, karena Elia kan orang biasa gitu kan. Dia sebetulnya sedang ngomong tentang Tuhan yang ada di belakangnya Elia gitu kan, yang membackup Elia. Ini loh, Tuhan loh berarti yang bikin celaka Israel ini, di seolah dia ngomong begitu kan. Dan ini perkataan yang sama, tanda kutip ya, yang hari-hari ini juga banyak orang ngomong kayak begitu. Di bangsa kita juga banyak yang ngomong kayak gitu. Apalagi saudara-saudara kita yang dari seberang sana. Ngerti ya? Karena mereka kan seban kali kalau ada bencana alam lah, gunung meletus, tsunami, apa saja gitu, mereka akan bilang, Tuhan sedang menguji kita. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami bisa menghadapi ujian ini supaya kami lulus ujian gitu. Karena seolah-olah semuanya itu Tuhan. Gitu. Yang jelek Tuhan juga. Gitu. Nah tapi ternyata Elia bilang begini, bukan aku yang mencelakakan Israel. Nah Elia juga tentu ngomong bukan dia sebagai manusia, tapi dia ngomong ada Tuhan di belakangku gitu ya. Bukan Tuhan sebetulnya yang mencelakakan Israel loh. Ahab, kamu harus tahu. Kenapa? Yang mencelakakan itu siapa sebetulnya? Ya kamu sendiri. Dan kamu, kenapa? Karena kamu meninggalkan berita Tuhan dan engkau menyembah Baal. Ini masalahnya. Ahab, gitu ya. Kamu perlu tahu, masalahnya itu bukan Tuhan membenci engkau, menghukum kamu apa segala macam. Enggak. Yang terjadi adalah karena kamu nyembah Baal, dan Baal itu iblis. Iblis itu adalah majikan yang jahat. Iblis itu kan di Yohanes 10 ayat 10 kan dibilang kan, pencuri, pembunuh, pembinasa. Itu job description-nya iblis, memang pencuri, pembunuh, pembinasa. Tapi Yesus bilang, nah, kalau aku sih, aku datang supaya kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Sangat bertolak belakang kan. Ini job description-nya iblis dan job description-nya Tuhan. Nah kita jangan pernah keliru gitu kan. Seringkali kita bilang ada yang jelek, oh ini Tuhan. Enggak loh, enggak mungkin. Tuhan enggak mungkin memberikan yang buruk gitu. Oke, nanti kita akan lebih jelas gitu ya. Oke. Tapi di sini Elia sudah bilang, ini gara-gara kamu. Kenapa kamu menyembah? Karena kamu menyembah Baal gitu kan. Nah, apa yang terjadi sebetulnya adalah Ahab dan keluarganya dan seluruh Israel itu mereka meninggalkan Tuhan gitu kan, waktu mereka menyembah Baal. Artinya mereka beralih tuan. Ini soal lordship gitu, soal ketuanan. Siapa yang menjadi tuannya mereka? Ini seperti waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa itu kan sebetulnya hambanya Tuhan sebetulnya kan. Tuhan bilang, oke Adam, Hawa, aku berikan planet ini, planet bumi ini, kalian take care ya, kalian usahakan dengan baik, manage dengan baik dan seterusnya. Lalu iblis datang, iblis bilang, Adam, Hawa, kamu makan deh buah ini keren, nanti kamu seperti Tuhan. Mereka tunduk pada iblis, ngikutin. Nah saat itu lordship-nya mereka itu beralih. Tuannya mereka itu bukan lagi Tuhan. Mereka beralih tuan, iblis dan jadi tuannya. Maka nggak heran kalau tuannya adalah iblis yang jahat. Maka mereka ngalamin hal-hal yang buruk. Itu kan sejarah umat manusia itu ya jadi begitu gitu. Ya akibat dosa, kita tahu lah segala yang buruk itu akibat dosa. Dan ini yang terjadi juga pada Israel. Israel itu kan sebetulnya kan umat pilihan Tuhan. Dipilih Tuhan sendiri sejak Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya akan jadi bangsa. Ini bangsa pilihan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Keselamatan akan datang via mereka sebetulnya gitu kan. Tapi waktu mereka mulai menyembah berhala, lordship-nya ini beralih jadi sama kayak Adam. Mereka sekarang menyembahnya bukan menyembah Tuhan, menyembah berhala, yaitu menyembah iblis. Masalah lordship, ketuhanan gitu kan. Oke. Nah, lalu kalau kita baca lanjutnya, ini kan kita semua hafal ceritanya gitu, yang ke Gunung Karmel itu kan, Elia dan melawan nabi-nabi Baal gitu kan. Mereka lomba bikin barbecue katanya gitu kan. Oke, kalian panggil ini, kasih daging gitu kan, kalian panggil api dari langit gitu kan. Mereka nggak sanggup. Tuhan turunkan api gitu kan. Nah, pertanyaan juga nih, ini perlu direnungkan juga gitu ya. Sebetulnya iblis punya kekuatan nggak sih?
Punya, masih punya sih. Tapi power. Nah, kalau power dan authority itu di Alkitab bahasa Inggris itu ada power, ada istilah power, ada istilah authority. Dalam Alkitab Indonesia, power diterjemahkan sebagai kuasa, authority juga disebut terus diterjemahkan sebagai kuasa juga. Jadi bingung ya, power dan authority. Membingungkan, tapi sebetulnya iblis masih punya power, iya sedikit, iya dia masih punya power, makanya dia bisa bikin segala macam yang jelek-jelek gitu kan. Tapi dia sudah nggak punya otoritas. Ini kita harus ngerti banget nih. Kayak penjahat itu bisa beli pistol, bisa, ini power. Gitu kan. Tapi dia nggak punya otoritas untuk pakai kan. Kalau ketemu polisi, dia ditangkap. Kenapa kamu bisa punya pistol? Mana surat izinnya? Yang bisa pegang senjata di Republik ini cuma TNI atau Polri gitu kan. Kamu ya kecuali orang sipil ada kekecualian dan sebagainya gitu. Tapi kalau penjahat nggak bisa. You have no authority. Ditangkap dia pasti gitu kan. Iblis sama. Dia masih punya power sih sedikit gitu, tapi authority enggak. Karena Yesus bilang segala otoritas itu, bahasa Inggris ya lebih jelasnya segala kuasa, segala otoritas sudah di tanganku. Kalau semua sudah tangan Yesus, iblis masih punya nggak otoritas? Enggak. Maka sekarang kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi power and authority dua-duanya dari Tuhan. Kita boleh pakai otoritas, boleh pakai powernya Tuhan, boleh dikasih otoritas pula gitu kan. Maka sekarang kita bisa bilang pada iblis, makanya Tuhan bilang gini, kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang kau kerjakan. Dan apa yang kamu ikat di bumi itu terikat di surga, sudah terikat di surga sebetulnya. Karena segala sesuatu sudah dibawa kaki Yesus kan, sudah ada SK-nya, tinggal kamu laksanakan di dunia ini. Apa yang kamu ikat di dunia itu sudah terikat surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia itu sudah terlepas di surga. Tuhan bilang gitu kan. Nah, jadi ini tadi saya lagi ngomong apa jadi lupa nih. Oke, insiden di Gunung Karmel itu gitu ya. Lordship-nya iblis atas Israel saat itu dipatahkan, dibatalkan. Yaitu waktu mereka bilang Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Jadi memang ada pengakuan, harus ada pengakuan. Banyak hal di alam rohani itu ternyata memang harus diperkatakan. Ada berkat-berkat yang harus kita perkatakan, Tuhan aku terima berkat-Mu ini. Dalam nama Yesus aku terima. Itu penting ternyata perkataan. Kalau kita nggak pernah ngomong, makanya ya contohnya kan Tuhan bilang, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, tapi mengaku dengan mulut. Harus diperkatakan, ternyata itu penting sekali. Ada hal-hal berkat-berkat yang harus kita terima dengan lisan gitu. Tuhan aku terima ini dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Itu kita sepakat dengan Tuhan gitu kan. Dan ada hal-hal buruk yang bisa kita tolak dalam nama Yesus dengan kita perkatakan, aku tolak ini dalam nama Yesus, aku nggak terima ini dalam nama Yesus gitu kan. Iblis lemparkan apa, penyakit mungkin, masalah segala macam gitu. Kita bilang aku nggak mau terima, iblis sorry gitu kan. Ini bukan bagianku sebagai anak Tuhan, aku tolak dalam nama Yesus. Nah ini perlu diperkatakan gitu ya. Nah ini yang terjadi waktu di Gunung Karmel. Orang Israel, bangsa Israel, mereka bilang Tuhan dialah Allah. Mereka mengakui yang Tuhan itu sebetulnya adalah, yang Allah itu ya Tuhan gitu. Tuhan gitu kan, mereka mengakui. Nah lalu hari itu iblis sebetulnya masih punya kuasa, tapi hari itu iblis dibungkam oleh Tuhan. Iblis itu nggak bisa apa-apa loh. Jangan salah, jangan lupa bahwa iblis itu cuma makhluk ciptaannya Tuhan. Iblis itu nggak pernah sejajar dengan Tuhan. Wah, iblis dan Tuhan itu berantem gitu, balance itu enggak pernah begitu. Iblis itu cuma ciptaan, makhluk ciptaan yang sudah fallen angel pula gitu, yang sudah jatuh gitu. Tuhan kalau mau membinasakan iblis itu gampang banget gitu sebetulnya. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Nah, bagaimana Israel bertobat itu ternyata ada ayatnya bilang begini, Raja-Raja 18:37. Ini dia ngomong pada Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ternyata ya pertobatan itu nggak bisa dari manusianya. Oh ya kami mau bertobat, aku mau bertobat hari ini. Itu kamu nggak bisa loh dengan kekuatanmu sendiri. Yesus menegaskan di perjanjian baru kan. Yesus bilang tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dianugerahkan Bapa kepadanya. Keselamatan itu anugerah Tuhan, benar-benar. Nggak bisa ada orang yang bilang, aku sudah berjasa Tuhan, aku bikin begini, gitu, maka selamatkanlah aku. Nggak bisa. Kalau kecuali aku anugerahkan kepadamu.
Maka itu keselamatan itu begitu berharganya. Kalau kita ngomong konteks kemerdekaan juga kan, kita dimerdekakan dari dosa, dari iblis dan sebagainya, itulah kemerdekaan kita, itu justification gitu kan. Itu begitu berharganya. Karena begitu berharganya, nggak ada orang bisa beli. Harus dikasih, makanya harus dianugerahkan. Nggak ada yang sanggup beli kok. Begitu terlalu mahal. Oke. Nah, Tuhan yang membuat mereka bertobat, tapi lewat cara apa? Ketika mereka melihat mujizat. Ada salah satu cara, ini saya bilang cuma salah satu cara. Salah satu caranya, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Mereka terbuka matanya seolah-olah gitu kan, hatinya terbuka. Iya ya, selama ini kita salah loh. Kita selama ini nyembah berhala, patung lembu emas segala macam, itu bohong. Ternyata ini sekarang mereka itu dewa-dewa itu nggak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Gitu. Terbuka, mereka celik gitu. Iya, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Wow. Nah, jadi oke, ini karena ini bahan tadinya buat cool, ada diskusinya, ada pertanyaan diskusi. Ternyata begini, pemulihan ya dalam kasusnya Israel itu adalah hujan gitu kan. Pemulihan terjadi setelah bangsa Israel mengakui Tuhan dialah Allah. Lordship-nya itu kembali kepada Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita mau bangsa kita dipulihkan, kita kan sering berdoa ya, tadi juga barusan berdoa kan, kita mau bangsa kita dipulihkan, yes pasti. Nah, kita perlu, memang makanya kita perlu berdoa supaya orang-orang bertobat, bangsa kita tuh bertobat. Ya kita memang nggak tunggu ya semua berapa ratus juta sekarang penduduk Indonesia semuanya bertobat baru Tuhan pulihkan, ya enggak juga gitu. Karena di tengah-tengah bangsa ini masih ada orang-orang yang seperti kita nih, orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan sedang memulihkan, iya sedang, tapi pemulihan yang lebih cepat, yang lebih besar itu, saya sih percaya ya semakin banyak orang yang dipulihkan, yang bertobat, yang jadi anak Tuhan, tentu pemulihannya semakin cepat gitu ya. Nah, pemulihan sempurna nanti gitu kan, memang ya susah kita bayangkan sekarang semua orang bertobat itu susah. Tapi kita perlu sebagai rekan sekerjanya Tuhan, kan memang tujuan Tuhan adalah semua orang bertobat, nggak ada orang yang binasa, itu tujuan Tuhan gitu kan. Kita alat-alatnya Tuhan. Kalau kita mau negara kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, kita harus berdoa untuk jiwa-jiwa. Caranya gimana? Ya kita semua masing-masing punya mimbar masing-masing kan, kita bukan pendeta punya mimbar, lagi pula sekarang juga lagi COVID nggak bisa khotbah di gereja. Tapi kita semua punya mimbar masing-masing, yaitu di tempat di mana kita bekerja. Tuhan tempatkan kita di mana? Di tengah keluarga, di tengah pergaulan kita, teman-teman kita punya WA grup, teman-teman sekolah dulu mungkin segala macam kayak gitu-gitu gitu ya. Itu mimbar kita. Di situ kita bisa, mungkin kita nggak berkhotbah, kita khotbah juga orang nggak mau dengerin mungkin gitu, nah lu ngomong lu gitu, tapi kita bisa bersaksi. Amin. Ya, karena kesaksian itu orang nggak bisa bantah kok. Saya ngalamin sendiri kok, begini begitu gini, aku disembuhkan kok. Ya lu terserah lu ngomong apa, tapi ini pengalaman gue, gitu kan. Kesaksian kita itu nggak bisa dibatalkan, nggak bisa orang-orang nggak bisa bantah gitu kan ya. Oke. Jadi sekali lagi pemulihan terjadi ya, pertama kita bersyukur untuk bangsa kita merdeka, iya, kita nggak mau bangsa kita itu seperti Afghanistan, maka kita perlu berdoa memang kan. Memang ada nih orang-orang yang pengen bikin khilafah segala macam, ya kita perlu katakan enggak, aku nggak terima ini, dalam nama Yesus berhenti kamu. Gitu. Yang teroris itu aku katakan kau tertangkap dalam nama Yesus, gitu kan. Kita diserahkan negara ini ke tangan kita oleh Tuhan, kita yang tanggung jawab nih sekarang, kita ikut berperan apa yang terjadi atas bangsa ini gitu kan ya. Itu secara globalnya, luasnya, tapi secara mikronya gitu kita bisa lihat orang-orang sekitar kita, teman-teman kita yang setiap hari ketemu, mungkin saudara-saudara, keluarga gitu kan, mereka sudah dalam Tuhan atau belum? Kalau belum, let them see Jesus in you gitu kan, biar mereka melihat ada Yesus, ada terang Yesus dalam diri kita. Tentu kita nggak jadi batu sandungan gitu kan, tapi kita jadi kesaksian, hidup kita jadi kesaksian. Dan mereka akan nanya, kok lu bisa sih gitu, ini kan lagi situasi lagi sulit, kok lu bisa sih terus bersyukur, gimana caranya gitu kan. Nah kita bisa cerita gitu kan, Tuhan, dan gini, jangan terbeban dengan, wah aku sudah doain orang ini udah 10 tahun tuh nggak bertobat tuh Pak, aku berhenti doa lah, jangan. Karena kita ayatnya bilang Paulus menanam, Apolos menyiram gitu, karena bagaimana ya gitu, saya lupa ayatnya, Tuhan yang beri pertumbuhan. Kita setiap hari kita ngomong itu mungkin kita sedang menanam atau mungkin kita sedang nyiram.
tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jangan khawatir, nggak pernah sia-sia apa yang kita katakan. Gitu ya. Amin. Mari kita tutup, kita berdoa sebentar sebelum saya kembalikan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan, untuk bangsa kami. Tuhan, kami dilahirkan sebagai orang merdeka di negeri yang merdeka. Bahkan kami juga bukan cuma merdeka secara fisik Tuhan, tapi kami adalah orang-orang yang sudah Engkau sendiri merdekakan Tuhan dari iblis, dari kuasa dosa. Kami sebagai orang-orang yang dimerdekakan ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami tahu kami punya tugas Tuhan. Engkau angkat kami untuk sebuah tugas yang mulia, yaitu menjadikan sekitar kami juga mengenal Engkau Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat segala sesuatu, biar mereka juga melihat terang-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan kami Tuhan setiap hari. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan Tuhan, semuanya Tuhan biar memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di Kul Ribka ini Tuhan, pakai kami semua dalam nama Yesus. Kami berdoa mencari syukur. Amin. Tuhan berkati, saya kembalikan.